Salam sejahtera buat saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Pada saat ini kita akan mulai pembelajaran kita. Ini dasar. Dulu saya sering juga bermasalah di dalam membaca firman Tuhan ini. Karena saya belum menemukan teknik yang tepat. Sering sekali kita membaca firman Tuhan ini dalam dimensi yang datar, sehingga kita tidak bisa menemukan kenikmatan. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi untuk mempelajari firman Tuhan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada saya. Beberapa teknik-teknik dasar. Agar kita boleh lebih dalam lagi memeditasikan firman Tuhan ini. Tuhan rindu agar kita boleh mencapai kesempurnaan seperti mana yang tertulis di dalam Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan juga di dalam 1 Petrus 1 15-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sering sekali kita mendengar bagaimana dunia ini menyatakan bahwa tidak ada yang sempurna. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita akan dimampukan untuk menjadi sempurna. Sempurnaan kita yang dimaksud adalah kesempurnaan di dalam pengenalan akan karakter Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memantulkan karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Pertama sekali, kita boleh melihat apa itu fungsi firman. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan di ayat yang ke-16, firman Tuhan berfungsi untuk yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk mengoreksi kita, dan yang keempat untuk memberikan instruksi di dalam kebenaran. Atau dalam bahasa Indonesianya mengajarkan orang di dalam kebenaran. Nah, di sini dikatakan agar umat Tuhan boleh menjadi perfect atau sempurna. Di dalam 1 Petrus 1 22-23 di sini dikatakan bahwa kita harus mendapatkan sebuah proses lahir baru supaya Tuhan boleh berkenan atas kita. Proses lahir baru yang dimaksud adalah kita mematikan manusia lama kita ini, segala bentuk kedagingan kita ini, sehingga pada akhirnya roh kita yang dominan, karena Tuhan berkenan terhadap penyembahan yang bersifat kerohanian, bukan yang bersifat kedagingan. Di dalam Roma 8 ini sangat menarik untuk kita simak ya, karena di sana dinyatakan bahwa memang benar ya, kenapa sering sekali kita sulit untuk mempelajari firman Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, ternyata firman Tuhan itu tidak enak bagi kehidupan kita, bagi kedagingan kita ini. Nah, itu nyata sekali di dalam Roma 8 ya. Karena carnal mind, apa itu carnal mind? Itu adalah kedagingan kita, itu merupakan enmity atau pertentangan terhadap Tuhan. Nah, ini sungguh nyata sekali ya, saudara-saudari. Sering sekali ketika kita membaca firman Tuhan ini, kesalahan-kesalahan kita dinyatakan, sehingga pada akhirnya kita mengelak atau mungkin mencari ayat-ayat lain yang bisa membackup atau mensupport kedagingan kita ini. Kita tidak rindu untuk melepaskan kedagingan kita ini, sehingga ketika firman Tuhan itu menyatakan kesalahan-kesalahan kita, ego, gengsi, harga diri kita dirusak sedemikian rupa, sehingga kita melawan, kita berontak terhadap firman Tuhan. Jadi saudara-saudari, supaya kedagingan kita ini bisa kita lepaskan, kita harus datang kepada Tuhan
untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita tagih janji Tuhan, aku bisa melakukan segalanya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak mampu saudara untuk melepaskan kedagingan kita ini. Karena sesungguhnya memang kita ini jahat adanya. Kita harus datang menangis kepada Tuhan. Kita siap untuk dirubahkan. Kita siap untuk menerima konsekuensi daripada perubahan kita ini. Karena nyata sekali saudara, seperti mana Tuhan Yesus sendiri pernah hidup di atas muka bumi ini, dia sendiri pun ditolak. Seperti mana itu jugalah nanti kita apabila hidup kita semakin lama, semakin serupa dengan karakternya. Nah, jadi dengan melihat karakter Tuhan, harapan kita adalah kita bisa dirubahkan. Karena dengan melihat, kita bisa dirubahkan. Apa yang kita lihat, itu bisa membentuk ideologi, bisa membentuk karakter kita. Mari kita meditasikan firman Tuhan. Apa meditasi itu? Saudara-saudari, banyak orang berpikir dan berkata dan juga mengajarkan sebuah jenis meditasi yang sesungguhnya itu bukan meditasi yang berdasarkan daripada Alkitab atau firman Tuhan. Mereka sering berkata, mari kita mendengarkan musik ini, musik itu, kita mungkin melihat deburan ombak dan segala macam, kita kosongkan pikiran kita. Itu meditasi timur, saudara. Meditasi yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah kita malah sebaliknya mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bisa bertahta di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Sehingga harapan kita kelak nanti, karakter Tuhan itu bisa kita pantulkan kembali di dalam kehidupan kita. Baik, kita melihat arti kata meditasi di dalam firman Tuhan. Dari bahasa Ibraninya di sini ditulis Hagah, Dagah, mungkin spellingnya seperti Haga ya. Nah, artinya adalah seperti mana yang kita lihat di layar kita di sini. Nah, mengaum, roar atau membunyikan ya. Nah, yang berikutnya adalah mempelajari atau mendalami. Yang berikutnya adalah membayangkan sehingga kita bisa juga menghafal. Dan yang kemudian kita membicarakannya. Jadi inilah pengertian daripada meditasi yang sesungguhnya. Kita buka Alkitab kita seperti mana yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 8, juga dalam Amsal 8 ayat 7, dan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bahwa umat-umat Tuhan adalah orang-orang yang mencintai atau yang senang terhadap hukum Tuhan. Yang mencintai Taurat Tuhan. Taurat itu petunjuk ya, petunjuk Tuhan. Jadi hukum Taurat itu artinya adalah hukum petunjuk. Jangan disingkirkan ya saudara ya. Karena kita pengen mendapatkan petunjuk dari Tuhan, tetapi Tauratnya kita singkirkan. Nah itu aneh. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Bagaimana cara supaya kita bisa merenungkan Taurat Tuhan ini siang dan malam, saudara? Inilah beberapa teknik yang saya rindu bagikan kepada masing-masing kita. Kembali kita review arti daripada meditasi atau haga tadi ya. Roar, study, imagine, talk. Membunyikan, mempelajari, mendalami, membayangkan, dan membicarakan kembali. Kalau kita bertanya kepada Alkitab, bagaimana caranya untuk mempelajari atau memeditasikan firman Tuhan? Kita buka sama-sama di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-10 dan 13. 10 dan 13 di sana dikatakan mereka itu mendengar firman Tuhan itu begini. Jadi begini cara mendengarkan atau memeditasikan firman Tuhan. Yang pertama adalah precept upon precept, precept upon precept. Apa itu precept? Precept adalah hukum dan ketetapan. Jadi kita membanding-bandingkan antara hukum dan ketetapan yang satu dengan hukum dan ketetapan yang lainnya. Yang satu mungkin ada di kitab Taurat, yang satu mungkin ada di kitab Ibrani seperti itu. Yang satu mungkin ada di kitab Matius, yang satu mungkin ada di kitab Taurat atau di kitab Mazmur. Dan yang kedua adalah line upon line, line upon line. Baris demi baris. Jadi
mempelajari firman Tuhan itu tidak bisa hanya sekedar lewat dan sekedar membaca seperti itu, tetapi kita harus dengan seksama memperhatikan, bahkan dari satu kata itu pun bisa nanti kita pakai teknik seperti etimologi. Kita bisa mendapatkan makna yang lebih dalam lagi tentang arti kata itu, sehingga perikop itu bisa kita maknai, bisa kita cerna dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah here a little and there a little. Sedikit di sini, sedikit di sana. Artinya kita melihat hukum dan ketetapan itu, firman Tuhan itu tidak bisa hanya ambil di sini, ambil di sana, seperti itu. Sebagai contoh mungkin di dalam kitab Roma 3 ya, Roma 3 dan Roma 6, sering sekali dikatakan, oh Paulus itu meniadakan hukum Taurat. Padahal bukan begitu ya. Nah, kita tahu bahwa di penghujung daripada kitab Roma, di sana dikatakan bahwa Paulus dan juga rasul-rasul yang lainnya bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi sebaliknya apa? Meneguhkannya. Seperti itu. Jadi kita mendapatkan sebuah perspektif atau penafsiran yang lengkap, jelas. Kita masuk kepada teknik yang pertama, ini namanya adalah typology. Di dalam typology kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah type. Type adalah orang, benda, peristiwa yang merupakan bayangan yang akan digenapi. Nah, antitype adalah penggenapan dari type itu tadi. Orang, benda, atau peristiwa. Nah, mari kita sama-sama buka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Lukas 24. Kita mulai di ayat yang ke-27. Di sini kita pakai dua ayat, 27 dan 44. Bisa sambil dibaca masing-masing di sini. Yang saya mau bawakan adalah Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam kitab Musa, kitab para nabi, di dalam kitab sajak-sajak atau yang disebut sebagai Tanak, Torah, Ketuvim, dan Neviim ya. Itu dikatakan bahwa ini semua menceritakan tentang aku. Jadi bagaimana caranya kita bisa menemukan bahwa mulai dari Kejadian hingga kepada kitab nabi-nabi kecil ya, pada saat waktu Tuhan Yesus, tentu belum ada perjanjian baru seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita menemukan cerita tentang Yesus itu? Karena itu semua katanya tentang Dia. Jadi typology ini juga memiliki fungsi seperti mana tertulis di dalam 1 Yohanes 2, 4-6. Barang siapa berkata bahwa aku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, supaya kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya kita pelajari bagaimana kehidupan Dia, bagaimana Dia berpikir, bagaimana Dia berperilaku, dan yang lain sebagainya. Jadi supaya kita bisa memiliki karakter Kristus, kita bisa mempelajari pikiran Kristus. Itulah pentingnya kita mempelajari teknik typology ini, yang terutamanya seperti itu ya. Nah, nanti ini juga bisa masuk ke dalam pembelajaran-pembelajaran seperti nubuatan dan yang lain sebagainya. Di dalam kitab Musa, di dalam kitab Kejadian, kita tahu ada cerita tentang manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan di sana, yaitu Adam. Adam sendiri merupakan type daripada Yesua atau Tuhan Yesus ya. Adam ini ditidurkan di hari ke-6 dan mati atau wafat itu di Alkitab itu disamakan dengan atau dikatakan sebagai tidur ya. Kita bisa lihat ayat supporternya di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 13 dan di dalam Markus 5 ayat 39. Nah, seperti mana doktrin kematian juga mengatakan bahwa mati adalah tidur. Jadi orang mati itu tidak pergi ke mana-mana ya, tidak pergi ke dapur, tidak pergi kemana, tetapi dia tertidur untuk menunggu Tuhan membangkitkan ketika nanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, Adam ditidurkan di hari yang ke-6 dan Tuhan Yesus juga wafat atau mati di hari yang ke-6. Kita tahu di dalam Alkitab
Lukas 23, 46 sampai 54 dikatakan di sana bahwa di hari persiapan itu mayat Tuhan Yesus diturunkan dan besok adalah hari Sabat. Jadi setelah hari Jumat, besok hari Sabat, hari perhentian, yaitu hari Sabtu. Jadi di hari ke-6 ini Adam ditidurkan dan Tuhan Yesus juga mati di hari yang ke-6. Apa yang terjadi ketika Adam ditidurkan? Ketika Adam ditidurkan, dibukakanlah samping badan Adam ini untuk, seperti mana kita tahu cerita ini, Adam supaya boleh mendapatkan pasangannya, yaitu Hawa, diambil dari tulang rusuknya. Dan Tuhan Yesus ditusuk lambungnya di sisi badan Tuhan Yesus oleh tombak di dalam Yohanes 19. Lewat media tulang rusuk daripada Adam, Hawa diciptakan Tuhan. Apa arti daripada Hawa? Hawa artinya adalah kehidupan. Ya. Kita tahu Hawa adalah ibu dari semua manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mati, kita juga bisa mendapatkan kehidupan. Wah, cerita yang sangat menarik sekali ya. Jadi bagaimana Adam ini adalah type daripada Tuhan Yesus. Setelah Adam, kita tahu anak-anak Adam ini ada Kain, Habel, dan Set ya. Tapi yang saya mau bawakan cerita ini tentang Kain dan Habel. Kita tahu cerita Kain dan Habel ini adalah cerita pembunuhan pertama di atas bumi ya, pembunuhan manusia. Abel dibunuh oleh saudaranya sendiri, si Kain. Kenapa Kain membunuh Abel? Karena Kain ini cemburu persembahannya tidak diterima Tuhan. Mereka ini sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Tetapi kenapa yang satu diterima, yang satu tidak? Karena satu ini dia pikir menurut hatinya yang dibangga-banggakannya itu bisa menyenangkan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak bisa ditipu, saudara. Tuhan bukan mau melihat karena hati kita, bukan ya. Tetapi hati yang benar itu adalah hati yang menyembah menurut instruksi Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan Yesus pun dibunuh oleh saudaranya sendiri, yaitu orang Yahudi, melalui kekuatan Roma. Kenapa Tuhan Yesus dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri? Karena Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Bapanya. Sebuah persembahan yang kudus, yang tak bercacat. Kita masuk ke cerita Yusuf. Yusuf ini punya saudara-saudara juga ya, banyak saudaranya seperti Tuhan Yesus juga punya 12 saudara. Yusuf ini punya saudara-saudaranya yang pada akhirnya menjual Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudaranya karena Yusuf memiliki sebuah mimpi yang aneh. Mimpinya adalah bahwa satu saat nanti saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia supaya mereka boleh selamat dari kelaparan jasmani dalam cerita ini ya. Yusuf ketika dijual, dia dijual ke Mesir, dan di Mesir Yusuf keluar sebagai pemenang, dia menjadi gubernur di sana. Dan pada akhirnya terjadilah apa yang dimimpikan oleh Yusuf, bahwa saudara-saudaranya datang kepada dia, dan Yusuf dengan senang hati menerima saudara-saudaranya. Nah, Tuhan Yesus juga dijual oleh muridnya sendiri. Yesus dibenci karena manusia harus tunduk kepadanya agar memperoleh keselamatan. Nah, Tuhan Yesus menang di Bukit Golgota, dan Tuhan Yesus mau menerima kita yang sudah menjual dan menyalibkan dia dengan segala pelanggaran kita. Jadi kita bisa mencari banyak sekali type daripada Tuhan Yesus di dalam kitab-kitab, mulai dari kitab Musa, kitab Sajak-Sajak atau Ketuvim, dan juga di dalam kitab Nabi-Nabi atau Neviim ya. Jadi indah sekali saudara. Mari kita sama-sama mendalami lagi, menggali lagi lebih banyak lagi, dan pada akhirnya kita bisa menikmati firman Tuhan. Kita bisa menemukan karakter Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan kita tahu dengan melihat kita bisa dirubahkan.
kita bisa melihat indahnya rancangan keselamatan, bahwa karakter Tuhan Yesus itu sungguhlah indah, mulia, dan kita pun rindu mendapatkan karakter yang sama. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Pelajaran yang kedua, simbol. Di dalam Alkitab banyak sekali simbol-simbol. Kenapa Tuhan membuat simbol-simbol seperti ini di dalam Alkitab? Kita buka di dalam Lukas 8 ayat 10, di sana dikatakan, sambil dibaca di Alkitab kita masing-masing ya. Nah, di sana dikatakan supaya anak-anak Tuhan itu bisa mengerti akan firman Tuhan melalui simbol-simbol yang bisa dibukakan oleh mereka yang sungguh-sungguh mencari akan firman Tuhan. Dan salah satu fungsi daripada simbol-simbol ini, saya sendiri mengartikannya adalah untuk supaya kita bisa kembali merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Sehingga apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ada di dalam pikiran kita ini adalah firman Tuhan. Seperti mana dicatat, ditulis di dalam Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti contohnya di dalam Alkitab, ada dikatakan air. Air ini di satu sisi simbolkan sebagai bangsa atau orang banyak. Seperti mana tertulis di dalam Wahyu 17 ayat 15 dan juga di dalam Yesaya 17 ayat 12, bahwa air menyatakan sebagai atau perwakilan atau simbol daripada orang banyak atau bangsa-bangsa. Nah, pakaian itu merupakan karakter, perlambangan karakter. Bagaimana dengan api, sering juga disimbolkan sebagai Roh Kudus. Kuda dilambangkan sebagai peperangan, dan perempuan dilambangkan sebagai umat Tuhan atau gereja Tuhan, dan banyak sekali perlambangan-perlambangan yang lainnya yang bisa kita lihat arti-artinya dari ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Nah, ketika saya mengerti akan perlambangan-perlambangan ini membuat saya semakin hari semakin dekat kepada firman Tuhan. Sebagai contohnya, ketika saya tidur, yang teringat di dalam pikiran saya adalah doktrin kematian. Bahwa mati adalah tidur. Ya. Ketika saya bangun, saya berdoa, saya ingat Tuhan Yesus senang berdoa di pagi hari. Lalu kemudian saya mandi, saya tanggalkan pakaian lama saya mandi, saya dibaptiskan. Ketika saya selesai mandi, saya mengenakan pakaian yang baru. Saya sudah kedapatan membersihkan diri saya. Saya memakai perlengkapan senjata Tuhan. Saya pakai baju, saya pakai ikat pinggang, saya pakai sepatu. Kita teringat cerita di dalam Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Nah, ketika pergi untuk melakukan penginjilan di luar sana, kita tahu bahwa kasut adalah perlambangan daripada pergi memberitakan firman Tuhan dengan kerelaan, dengan sukacita. Lalu kemudian ketika kita melihat mungkin kendaraan di luar sana, kita melihat bagaimana cerita Elia boleh diangkat Tuhan pergi ke surga. Itu adalah transportasi, perlambangan daripada iman percaya kita, supaya kita boleh diangkat Tuhan juga nanti untuk boleh bertemu muka dengan Tuhan. Jadi menarik sekali ya bagaimana simbol-simbol ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain juga nanti fungsinya untuk mempelajari akan nubuatan. Ya, jadi bisa dimengerti tentang perlambangan ini. Yang ketiga adalah ini saya sebut sebagai asli atau palsu ya, origin dan counterfeit. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 dikatakan bahwa Lucifer yang pada akhirnya menjadi setan atas pilihannya sendiri. Di sana dikatakan bahwa saya hendak naik mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
Jadi sifat Lucifer adalah ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin mengambil posisi sebagai sama dengan tahta Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali pelajaran tentang asli palsu atau origin dan counterfeit ini. Seperti mana Tuhan punya nabi, setan juga punya nabi. Nah, sering sekali disebut sebagai nabi palsu, seperti itu ya. Demikian juga guru palsu. Ya, Tuhan juga punya hari Sabat. Setan juga ingin membuat hari Sabat yang palsu dan yang lain-lain. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan asli dan palsu. Pelajaran yang keempat ini adalah pelajaran kiastik atau kiasm ya. Apa itu? Ini seperti susunan sajak ya, struktur di dalam penulisan firman Tuhan ini. Ini seperti refleksi ya, seperti cermin. Nah, itu biasanya sering kita sebut sebagai ABBA atau mungkin ABC, CBA atau mungkin ABCD, ada X, ada DCBA. Nah, sampelnya atau contohnya seperti ini di dalam 1 Yohanes 3:9. Whoever has born of God does not sin. A, B, lalu kemudian ada penjembatannya di sana dikatakan for his seed remains in him. Lalu kita balik lagi ke B, seperti mana yang B di atas, and he cannot sin, dan kembali lagi ke A, because he has been born of God. Nah, bisa dilihat di dalam Alkitab bahasa Indonesianya juga ya, saya pikir juga sama. Nah, seperti ini kita melihat bagaimana ada struktur daripada penulisan sajak di sana ya, mirroring A, B, X, dan B, dan A, kembali ke A. Contoh yang terakhir, di dalam Matius 6 ayat 24, A, B, C, CBA. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Nah, kembali lagi ke bawahnya seperti itu. Tidak mungkin orang bisa memiliki dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mencintai satu ya, dan akan mencintai yang satunya. Nah, kembali lagi CBA. Indah sekali ya. Jadi menarik sekali mempelajari firman Tuhan ini menggunakan metode-metode seperti ini. Ini adalah dasar-dasar untuk kita boleh mempelajari akan pembelajaran kita yang selanjutnya. Dan senang sekali saya boleh membagikan teknik untuk mempelajari akan firman Tuhan ini, untuk memeditasikan firman Tuhan ini. Dan saya rindu untuk orang-orang yang senang. Sekali lagi untuk orang-orang yang senang ya. Orang-orang yang senang untuk membagikan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada mereka, bagaimana kehidupan mereka sudah dirubahkan oleh firman Tuhan. Kita rindu sama-sama memanggil saudara-saudari kita dimanapun kalian berada. Saya rindu kita bersama-sama melakukan pelayanan untuk boleh memanggil jiwa-jiwa yang sementara sedang kelaparan di luar sana, yang benar-benar membutuhkan firman Tuhan, karena merasa mungkin sudah saya tidak layak untuk boleh dekat kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dicari Tuhan, saudara. Ya, seperti mana saya juga dahulu, seperti mana mungkin sebagian daripada kita yang melihat atau mendengarkan pembelajaran ini, ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang sedang menangis, hati kecil mereka sedang menangis. Nah, saya rindu kita bekerja bersama-sama. Dan apabila memungkinkan juga boleh membantu pelayanan kita ini melalui donasi kepada akun yang ada tertulis di layar kita di sini ya. Dan terima kasih kita sudah boleh bersama-sama belajar untuk teknik-teknik meditasi firman Tuhan ini. Baiklah, kita semakin hari semakin senang untuk dekat kepada Tuhan melalui firman Tuhan, sehingga pada akhirnya karakter Tuhan boleh dipantulkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Sekiranya Tuhan boleh memberkati kita semua.